Pak Kiai ditunjuk sebagai mendapatkan amanah menjadi wakil presiden. Kehidupan sebagai anak wakil presiden itu gimana sih? Kehidupannya ya menjalani seperti biasa saja, tidak ada yang berubah gitu ya. Saya dan adik-adik dan keluarga kakak saya semua ya menjalani seperti biasa saja. Yang berubah mungkin sekarang saya pakai pas pampres. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan bicara mau jadi apa, tapi pasti orang yang berilmu itu akan manfaat nantinya. Ya memang kalau kita bicara ilmu kan ilmu apa saja sesuai dengan bakat dan bidangnya masing-masing. Tetapi kemanfaatan ilmu itu yang harus kita bisa untuk mengaplikasikan ke masyarakat. Mulai ramai nih, Teteh kabarnya akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di DPR RI mungkin ya. Cerita dong Teh, momen di balik itu gimana sih Teteh minta izin ke Abah gitu? Waktu itu saya sampaikan ke Abah saya ingin terjun ya. Halo Sobat GU semua, berjumpa lagi bersama saya Hakim Gani dan Elvan di program Garut Pemilih. Sesuai janji kita sebelumnya, dalam program Garut Memilih ini kita akan menghadirkan mereka tokoh-tokoh inspiratif yang akan mencalonkan diri menjadi calon legislatif di pemilu 2024. Hari ini kesempatan yang sangat langka bagi kita gitu, bisa disambangi oleh salah satu tokoh dari Jakarta, Pan. Ini tokoh nasional, Tokoh nasional. Betul. Nggak usah ditanya siapa, nanti juga tahu sendiri. Ibu Teh Mamam, Teh, apa kabar Teh? Siap, alhamdulillah. Kang. Dari Jakarta langsung ke sini Teh? Ya dari kemarin. Gimana Pan? Jadi ini pejuang banget nih. Pejuang banget ini kalau misalkan ibu, nggak boleh ibu ya panggilnya Teteh Mamam. Teteh. Sudah. Ini kan forumnya milenial. Gini Teh, sebelum kita berbicara panjang lebar ke depannya, kemudian berbicara panjang lebar terkait dengan bagaimana proses politik ataupun kontestasi dari Teh Mamam ini, saya ingin sedikit menggali bagaimana track record perjalanan dari anak kecil gitu kan, sampai sekarang menduduki posisi ini gitu. Silahkan Teh. Ya. Makasih akang-akang milenial yang gagah-gagah, ganteng-ganteng. Dan semuanya pasti penggemar dari Garut Update. Update ya, dan dalam forum Garut Pemilih. Salam jumpa dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mamduha Ma'ruf Amin. Senang sekali berada di sini bersama Anda semua. Dan tadi pertanyaan yang disampaikan, semasa kecil saya dengan dunia politik, dari mulai sekolah sampai ke sekarang ini. Sampai sekarang ini kan jadi luar biasa. Ya, pastinya semua sudah melihat ya, dari saya sekolah kecil dan sekarang udah tua seperti ini. Masih muda kok. Secara fisik sudah terlihat ya berbeda. Jadi sejak saya sekolah dan saya lahir cukup jangan tua ya, dewasa, senior ya, dewasa atau senior ya. Jadi kebetulan kalau bicara ayah saya ya, beliau memang milenial yang waktu itu sudah terjun di politik ya, dan itu sebenarnya sudah menjadikan salah satu tokoh yang menjadi contoh juga untuk politikus milenial ya. Beliau itu sejak usia 26 tahun sudah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 2 periode waktu itu. Saat itu beliau duduk di DPRD, saya berusia sekitar 2 tahun. Jadi sejak kecil memang saya sudah melihat dunia politik dari ayah saya ya. Jadi saat 5 tahun saya melihat beliau. Kalau sekarang percetakan banyak, kalau dulu cetak sendiri, yang manual ya. Jadi saya melihat betul perjuangan beliau ya, mencetak sablon, nyablon sendiri, kemudian kampanyenya, rumah mama saya, abah saya. Jadi dunia kampanye pada saat itu dan sekarang saya rasa tidak jauh berbeda juga. Sama di jalan juga, di lapangan dengan waktu itu beliau kebetulan di P3 ya. Berarti dari kecil ibu sudah dibawa ke lapangan gitu kan? Iya, sudah melihat ya, waktu itu ya. Jadi di mobil melihat beliau berkampanye, beliau berorasi ya. Jadi bukan sesuatu yang baru dunia politik untuk kami putra-putri Abah ya. Karena melihat beliau memang terjun tidak hanya di dunia politik, juga di kegiatan keagamaan, ormas seperti NU, MUI. Beliau memang sejak muda seperti itu, dan beliau juga sebagai tenaga pengajar ya. Sebagai tenaga pengajar dari mulai
guru SD sampai dosen, dan bahkan sampai sekarang pun beliau juga masih sebagai ulama, sebagai pendidik yang memang predikat itu tidak pernah bisa hilang sampai sekarang, karena beliau mengajarkan kami apapun yang kita kerjakan jangan melupakan dunia pendidikan. Karena itulah manfaat ilmu kita terasa di masyarakat. Fundamental sebagai bagi manusia yang paling bermanfaat untuk lainnya. Nah, tadi kan udah di-spill nih. Jadi beliau ini adalah anak ke berapa teh? Kedua dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah teh, boleh nggak sih kita pengen tahu nih gimana sih kehidupan teteh ketika utamanya di 2019 mulai berubah 2019. Ketika Pak Kiai ditunjuk sebagai mendapatkan amanah menjadi wakil presiden. Kehidupan sebagai anak wakil presiden itu gimana sih? Kehidupannya ya menjalani seperti biasa saja, tidak ada yang berubah gitu ya. Saya dan adik-adik dan keluarga kakak saya semua ya menjalani seperti biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Yang berubah mungkin sekarang saya pakai pas pampres. Tapi memang agak ribet dikit ya. Tapi memang tidak ada jarak gitu kan. Ketika beliau tadi datang menyambut kita gitu kan, nggak terlihat eksklusif gitu Bu sebagai wakil presiden. Boleh cerita sedikit nggak teh terkait momen dimana Abah dulu ditunjuk sebagai wakil presiden? Karena gini, saya punya cerita menarik dulu di 2019, mungkin kita jadi pemilih pemula kan. Betul. Menyaksikan langsung bagaimana proses kampanye. Nah, yang saya menjadi miris saat itu adalah ketika seperti ini, banyak tuh orang-orang pihak-pihak yang menjelek-jelekan Abah gitu. Padahal maksud saya gini, ketika mungkin mereka tidak mau memilih Abah dan Pak Jokowi gitu, ya udah aja gitu. Jangan harus ngoyok-ngoyok Abah gitu Bu. Ada perasaan apa sih ketika dulu di proses itu, di fase itu? Ya, waktu awal-awal 2019 itu ya, 2019 akan ditetapkannya cawapres 2018 ya mulainya ya. Jadi sempat beberapa nama muncul gitu ya. Sebenarnya kami Abah juga namanya sudah muncul waktu itu ya, tetapi pada saat itu kita tidak ingin mendesak atau bertanya detail ya. Kami mendengar tahu, tapi akhirnya begitu pada saat akan ada pemilihan waktu itu saya bertanya ya, saya pribadi bertanya sebagai anaknya kepada beliau. Saya tanyakan, Abah, kalau misalnya Abah diminta sebagai wakil presiden oleh Pak Jokowi dan tim tentunya, bagaimana Abah? Gitu. Apa jawaban Abah? Gitu. Beliau bilang, semuanya terserah Allah. Allah yang menentukan semuanya, apakah Abah harus menjadi wakil presiden atau tidak. Ya, kalau Allah berkehendak Abah menjadi wakil presiden, Abah akan jalani, bahwa itu adalah amanah yang harus Abah jalankan. Tetapi kalau kata Allah tidak, ya tidak. Jadi Abah tidak menyiapkan apa-apa, tidak menyiapkan tim, tidak membuat baleho, tidak ada tim khusus ya untuk beliau bersiap-siap menjadi wakil presiden atau ada satu pendekatan khusus dengan Pak Jokowi dan lain-lain. Tidak, beliau menjalankan aktivitasnya seperti biasanya sebagai ketua Majelis Ulama, sebagai Rois Am pengurus besar NU, itu beliau jalankan hari-hari seperti itu. Sehingga pada sampai hari pengumuman wakil presiden, nama-nama itu kan simpang siur terus muncul ya, gitu ya. Jadi M itu kan ada Mahfud, ada Ma'ruf, ada Muhaimin gitu ya. Ya kita ya biasa saja karena Abah sendiri pun biasa saja. Jadi beliau karena semuanya menyerahkan pada Allah, ya kita juga seperti itu, mengikuti manut apa yang beliau arahkan gitu ya. Ya biasa-biasa aja. Jadi pada saat mau pengumuman pun beliau tidak menyampaikan apa-apa ke kami anak-anaknya. Jadi pada saat siang hari itu saya mendengar memang Semasyur dan diajaknya Abah ya yang mungkin akan diumumkan, tapi saya sendiri sebagai anak tidak berani untuk bicara kepada siapapun karena ini politik ya, sedetik aja bisa berubah gitu. Jadi kita tidak berani berbicara kepada siapapun, apalagi kepada media ya, nanti kita salah omong bahaya kan itu.
Jadi kita semua diam karena pasrah apa yang Allah berikan jalan untuk apa kita ikuti aja. Sampai pada titik pengumuman itu. Jadi saya di rumah lihat TV, saya mungkin kakak saya juga sudah mendengar tahu, tapi mereka juga tidak ada yang bicara apa-apa. Itu lihat di TV. Saya lihat di TV. Kebetulan yang mendampingi beliau, saya adik bungsu saya. Abah lagi memberikan seminar, langsung adalah ya tim yang membawa ke sana dan adik saya mengikuti dan abah saya ada di satu tempat. Saya hanya mendengar di rumah ada informasi, tapi saya tidak berani ada beberapa lah teman telepon, tapi saya tidak berani menyampaikan karena khawatir ada berubah ya. Sampai diumumkan begitu Pak Jokowi mengumumkan Kiai Haji ya nggak ada lagi menurut saya gitu ya. Waktu profesor, waktu presiden saya umumkan profesor dokter kan bisa maaf gitu ya. Jadi saya masih begitu Kiai Haji ya sudah. Nah, ini amanah ya. Teh, tapi pertanyaannya bukan itu. Yang mau saya tanyakan adalah jadi anak wakil presiden privilege atau beban? Gimana tuh? Karena gitu, mungkin saya bisa disebut sebagai teteh versi kecil-kecilan lah gitu. Jadi kan saya itu jurnalis teh. Di Garut saya itu adalah anak dari salah seorang jurnalis senior gitu. Orang-orang itu respect kepada saya karena menghargai bapak saya. Di situ saya greget gitu, ingin membuktikan kinerja. Oh, saya juga bisa kerja loh gitu. Teteh sendiri seperti apa teh? Saya rasa nggak beda jauh ya. Gimana tuh? Saya rasa nggak beda jauh. Pasti kita semua anak-anak ya mungkin dari tokoh-tokoh dan pasti kita punya orang tua adalah merupakan idola buat kita dan tentunya kita mencontoh tidak usah jauh-jauh ya dari orang tua kita mencontoh dan tentunya beliau sebagai tokoh teladan, tokoh masyarakat ya, ulama, politikus, ada semua di abah saya kebetulan ya. Jadi itu yang menjadi bukan beban ya, tetapi tanggung jawab kita sebagai anak bagaimana menjaga marwah beliau yang mungkin kita tidak sehebat beliau, tidak sesempurna beliau, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita mengikuti arahan beliau gitu ya. Tidak menjadi beban, tapi menjadi justru kita mempelajari apa yang sudah beliau arahkan gitu ya. Jangan jadi beban, nggak beban kita nanti nggak maju-maju gitu ya. Jadilah diri kita sendiri dengan yakin kemampuan kita pasti bisa apa yang kita lakukan. Yang penting abah saya mengatakan bahwa jadilah orang yang bermanfaat. Kita yang tahu apa yang bermanfaat. Ini kita dan masyarakat. Edukasinya teh. Siapapun yang punya privilege dari orang tua jangan jadi beban. Betul. Kemudian yang kedua jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah diri kita dengan yakin kemampuan diri kita. Satu, kita memotivasi diri kita bahwa yakinlah bahwa kita punya kemampuan. Nah itu. Jadi kalau kita ingin sukses ya, memang kita belajar dari orang tua kita. Tapi satu yang kita harus berani, ya harus berani mengakui bahwa kita punya kemampuan, bahwa kita bisa, gitu ya. Itu harus kita lakukan. Kalau enggak ya kita nggak akan maju. Ini potong, harusnya dipotong quotes of the day ini buat anak-anak. Nanti disatuin upload TikTok ya. Oh iya. Gini teh. Kita sepakat bahwasanya garda terdepan untuk mencerdaskan bangsa itu di pendidikan. Teteh ini saya baca riwayatnya, biografinya seperti apa, posisinya ada di dunia pendidikan dari mulai tenaga ajar, guru, kepala sekolah sampai sekarang concern nih di dunia muslimat gitu kan kalau saya baca itu. Gimana tuh perjalanannya? Iya. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa memang abah saya sebagai politikus, beliau juga seorang pendidik, beliau seorang ulama ya otomatis pasti di pendidikan ya. Jadi abah saya mengatakan kamu boleh jadi apa saja tapi jangan pernah tinggalkan dunia pendidikan. Dan jangan pernah belajar untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan belajar mau terus. Mau tua mau muda. Iya, sampai kapanpun sampai ada kita masih ada hidup ya, karena kan sudah ada tutuplah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Betul. Sampai akhir hayat ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan bicara mau jadi apa, tapi pasti orang yang berilmu itu akan manfaat nantinya. Pendidikan itu penting sekali, apalagi sekarang ya, birokrasi. Itu administrasi harus jelas. Betul, saya jurusannya administrasi negara. Administrasi negara ya. Jadi kalau tidak ada administrasinya jelas nanti
tidak akan bisa berbuat di sini. Ya memang kalau kita bicara ilmu kan ilmu apa saja sesuai dengan bakat dan bidangnya masing-masing. Tetapi kemanfaatan ilmu itu yang harus kita bisa untuk mengaplikasikan ke masyarakat. Ya supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Karena tidak sedikit yang berilmu tinggi itu ya teh kebermanfaatan yang dipertanyakan. Betul. Ya. Paling tidak manfaat untuk dirinya sendiri. Bersyukur kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk umat, itu lebih luar biasa lagi. Kalau sekarang teh di Garut tuh ada fenomena gini. Jadi si pelajar tuh arah-arahnya udah sebagian mungkin oknum gitu ya. Arah-arahnya udah ke kriminal teh. Misalkan kemarin-kemarin kan ada kasus itu tuh anak SMP yang membunuh temannya gara-gara kena smash bola voli gitu. Pandangan Teteh sendiri sebagai tokoh pendidikan mungkin ya, sebetulnya apa sih yang terjadi sekarang gitu tuh di dunia pendidikan kita atau para pelajar kita tuh? Ya balik lagi, edukasi kan tidak hanya banyak ini loh. Kita tuh sebagai pendidik, sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, gitu ya. Mengajar secara teori, gitu ya. Tetapi kita juga mendidik secara psikis, mental, ya spiritual. Itu juga tetap harus kita berikan kepada anak didik kita, sehingga mereka ada satu ikatan batin moral bahwa oh iya kalau yang saya lakukan ini tidak baik, yang ini yang baik. Yang itu betul-betul kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan anak-anak kita jangan sampai mereka terjadilah kriminal seperti itu. Sehingga perlulah rangkulan saya katakan tadi tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Ya mulai dari diri kita tentunya ya, pendekatan kita kepada anak didik kita sehingga mereka tidak jadi brutal dan tidak jadi arogan. Dan itu saya rasa kewajiban para seluruh pendidik di dalam setiap kali mengajar itu harus diselipkan dengan pesan-pesan moral. Ya sehingga mereka begitu keluar sekolah tidak menjadi arogan, tidak menjadi liar, tetap diarahkan di dalam seolah-olah mereka masih ada di dalam lingkungan sekolah. Gitu. Ngomong-ngomong teh, kalau teteh lagi ngajar nih, gaya teteh ngajar itu gimana? Apakah guru yang galak? Apakah guru yang selalu mendengarkan apa kata siswa? Gitu, gimana? Kalau yang saya alami biasa kalau saya habis ngajar anak-anak siswa saya langsung mendekati saya. Jadi waktu saya ngajar di SMA, kalau saya di SMA itu dulu saya ngajar ekonomi karena kebetulan saya kan kuliah saya di ekonomi manajemen perusahaan ya. Jadi saya kalau di SMA saya ngajar ekonomi, kalau SMP saya ngajar IPS, kalau di kampus saya ngajar manajemen pendidikan gitu ya. Jadi karena saya bidangnya manajemen dan saya juga kebetulan ada background di pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah juga. Jadi Fakultas Tarbiyah. Iya, S2 saya juga administrasi pendidikan gitu. Kemudian jadi kalau saya ngajar mereka biasanya setelah di luar jam mengajar saya biasa bicara ngobrol sama anak-anak itu. Bahkan kalau saya udah pulang di rumah mereka telepon. Kalau saya tidak datang mereka telepon juga. Jadi Teteh jadi tenaga pendidikan dari tahun 90-an mungkin ya? Iya, dari saya masih kuliah. Oke, dari tahun 90-an udah menjadi tenaga pendidik, pengajar. Kemarin-kemarin kalau tidak salah sampai menduduki dikasih amanah juga sebagai ketua Komisi Pendidikan Nasional. Iya. Kemudian Teteh juga aktif di Muslimat Indonesia gitu. Nah, mulai tahun ini gitu, mulai ramai nih. Teteh kabarnya akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di DPR RI mungkin ya. Cerita dong Teh, momen di balik itu gimana sih Teteh minta izin ke Abah gitu, gimana? Iya, ya tadi saya sampaikan di awal ya bahwa dunia politik itu bukan sesuatu yang asing untuk kami anak-anak Abah ya, karena memang Abah terjun di dunia politik itu sejak usia 26 tahun tadi ya, jadi anggota DPRD termuda dulu di DKI. Jadi kemudian beliau juga membentuk partai PKB dan di situ juga saya sebenarnya sudah terjun juga, cuma tidak langsung sebagai politikus praktis ya. Jadi saya tidak mencalonkan sebagai legislatif di partai tersebut, tapi saya ikut mensupport dalam event-event kegiatan-kegiatan partai itu waktu itu. Nah, kenapa saya sekarang tertarik untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Ya, wallahu a'lam bishawab. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati saya untuk memberanikan diri mencalonkan sebagai caleg ya. Waktu itu saya sampaikan ke Abah saya ingin terjun, oh ya tidak apa-apa. Gitu, beliau support.
pastinya orang tua mendukung apapun yang anaknya lakukan. Memang kalau untuk satu, ya ini kan satu langkah ya yang mungkin bisa menjadi dunia saya yang baru. Kalau saya di legislatif ya artinya walaupun politik itu tidak baru buat saya, tapi terjun praktis ya, terjun praktis langsung ya. Jadi dan alhamdulillah semuanya lancar baik, dan itu disitulah termotivasi saya kenapa di tahun 2023 ini saya berani mencalonkan diri. Terucap waktu itu di 2019, kayaknya saya nanti di pemilu yang akan datang saya harus mencalonkan diri. Begitu saya membuat mengadakan beberapa acara itu, mulai ketertarikan saya untuk terjun secara langsung diniatkan. Dan tiba-tiba kemarin itu langsung terpikir dan pas tepat waktunya untuk saya turun gitu. Saya nggak tahu, mungkin ini tangannya Allah yang mengarahkan gitu ya. Gitu. Ya Bismillah. Mohon support, mohon dukungannya dari semuanya. Mungkin ketika Teteh bisa mantap di Senayan pun azas kebermanfaatan Teteh akan lebih besar lagi cakupannya gitu. Karena yang kita tahu sebagai anak muda, Dewan itu kan membuat kebijakan dan lain-lain gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, ini karena pilihannya ini di Jabar 11. Pertanyaan besar dari saya pribadi, mungkin teman-teman GU yang lain ya, gitu deh. Kenapa di Jabar 11? Karena apa? Tadi juga saya sampaikan ya, waktu 2019 itu kan saya PIC untuk keluarga daerah Jabar. Jadi pada saat 2019 itu saya keliling Jabar, dari Bandung, Garut, Tasik, kemudian Cirebon ya. Kuningan dan daerah-daerah Jabar lainnya ya, di Bandung juga sering. Disitulah saya tertarik. Saat itu saya bicara di kota Garut ini. Saya pemilu yang akan datang saya akan mencalonkan sebagai legislatif. Itu terucap di sini. Dan tiba-tiba begitu saya mencalonkan, menyampaikan ke partai, diarahkannya di sini. Jadi seperti ada chemistry. Seperti ada chemistry dan berjalan begitu saja. Orang-orang ini harus ada chemistry ini. Ya, ada chemistry kok tiba-tiba saya dipilihkan ini Garut. Dan saya rasa kebetulan saya ada beberapa juga teman di sini yang memang saya waktu itu sempat konsolidasi. Jadi sudah banyak teman-teman saya di sini yang saya kenal di kota Garut dan Tasik. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit juga saya untuk berinteraksi, bersosialisasi di sini ya dengan masyarakat Garut, karena dibantu oleh teman-teman saya yang ada di Garut. Terima kasih untuk semua. Sedikit dibaca visi itu ada mengabdi untuk negeri, kalau nggak salah seperti itu kurang lebih. Konsep mengabdi untuk negeri itu seperti apa? Ya, pasti semuanya semuanya pasti orang kalau sudah terjun gini ingin mengabdi untuk negeri apapun. Ya tadi saya bilang kemanfaatan semuanya. Mengabdi untuk negeri ya apapun ya nanti ya kalau saya duduk ya keputusan-keputusan yang ada ya betul-betul kita harus realisasikan ya ke masyarakat, ke umat, karena kita kan di situ sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat. Apapun yang akan kita perjuangkan adalah untuk kepentingan rakyat ya. Jadi semua konsep-konsep yang ada nanti di Dewan ya betul-betul harus kita realisasikan untuk masyarakat rakyat. Insya Allah mudah-mudahan dengan doanya saya bisa menjadi nanti duduk legislatif sebagai yang Bismillah bisa amanah ya, bisa menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dan semoga masyarakat Garut, Tasik semuanya bisa mendukung saya sehingga saya menjadi perwakilan dari masyarakat di sini, bisa amanah, bisa menjalankan semuanya dengan baik, dengan benar dan manfaat untuk masyarakat, membangun. Amin. Tadi kayaknya ada satu pertanyaan belum saya jawab. Balik lagi jadinya ya. Tadi kan pada saat Abah kampanye pasti ada yang pro kontra ya, dan pasti saat ini pun saya juga banyak yang pro kontra, dan itu kenapa saya berani terjun, karena pada saat 2019 saya melihat betul ada pro dan kontra, kemudian gencatan-gencatan yang luar biasa, dan disitulah saya belajar dengan Abah saya tentang kuatnya mental beliau ya. Jadi begitu sekarang saya terjun, saya sudah belajar dari beliau, sehingga sekarang walaupun ada yang menonjok saya dari belakang, dari depan, dari samping, insya Allah saya siap menangkis semuanya, apapun yang ada nanti di masyarakat, karena itu pun yang dialami oleh abah saya waktu itu ya, yang tadi akan sampaikan ya. Saya bertanya sama beliau waktu itu ya, Bah, ini seranganku bertubi-tubi dan fitnah banyak sekali betul. Yang tidak yang sebenarnya secara fisik alhamdulillah abah saya sampai sekarang sehat walafiat. Waktu itu dicecer masalah fisik dan kesehatannya, alhamdulillah Allah tunjukkan bahwa beliau sehat sampai detik ini. Kemudian yang kedua, banyak sekali fitnah-fitnah yang ada, yang kadang-kadang kita sebagai putrinya itu
udah geram ya, ingin menjawab, ingin melawan, tapi beliau bilang biarkan saja, biarkan mereka menyerang, nanti mereka akan diam dengan sendirinya karena mereka tahu bahwa itu tidak benar. Jadi kalau kita menyerang untuk apa? Itu kan yang mereka sampaikan itu adalah tidak benar. Akhirnya hilang dengan sendirinya karena itu bukan yang sebenarnya. Itu bijaknya. Ini karena beliau nggak pernah marah. Ibu ini kan di Garut khususnya. Kalau lihat-lihat saya itu sering ada satu caleg ya yang memang sering ada di beberapa kegiatan Ibu. Itu tandem Ibu bagaimana nih? Oh ya, memang ya, kan kita dapil 4 itu di Garut ya. siap. Memang ada beberapa tandem ya dengan saya, itu pasti akan kita lakukan karena itu adalah kebijakan dari partai. Jadi partai menyarankan supaya setiap caleg itu semuanya ada tandemnya ya, dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten, supaya semuanya bisa bersinergi, bisa bekerja sama tentunya untuk memenangkan partai yang pertama, yang kedua pasti calon legislatifnya ya, baik untuk pusat, ke provinsi dan juga kabupaten bisa kita bekerja sama. Pasti akan mendampingi saya setiap termasuk beliau itu ya. Yang Salman ini ya, dapil 4 ya. Beliau ini sangat aktif sekali ya, baik di media ini sering menyapa saya juga ya. Makasih Kang Salman ya, dan kebetulan juga saya sudah datang ke kampusnya. Waktu itu sudah berdiskusi juga dengan para mahasiswa di sana. Alhamdulillah semua responnya baik, dan saya yakin milenial pasti bersama saya ya semuanya. Jadi kan Bu, kalau balik lagi tadi ke ulasan soal Abah di 2019, yang saya memilukan bagi saya itu gini Bu, banyak yang menghujat beliau gitu kan, hanya karena beliau dicalonkan sebagai wakil presiden gitu. Tidak pantas menurut saya ketika masyarakat, khususnya masyarakat awam gitu, mengejek-ejek beliau gitu, karena lihatlah satu hal saja, lihat dari keilmuan beliau gitu. Beliau itu kiai haji bos gitu kan. Dan dengan komentar yang miring itu justru menunjukkan siapa Anda dan menunjukkan kualitas Abah itu seperti apa kalau menurut saya gitu. Yang kedua gini, jadi yang dimaksud Teh Mamam tadi, jadi si pemilihan DPR RI itu di Jawa Barat terbagi ke dalam beberapa dapil atau daerah pemilihan gitu. Nah, Teteh ini mencalonkan diri di dapil 11. Dapil 11 itu cakupan wilayahnya Garut, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Madya Tasik. Kota Madya Tasik, 3 itu ya. Jadi beliau adalah satu dari sekian calon anggota DPRD yang nantinya ketika terpilih akan mewakili kita masyarakat Garut gitu. Jadi ya jangan salah pilih lah gitu. betul. Masuk ini Teh, politik dan anak muda gitu. Sekarang meskipun KPU kan sudah merilis data kan, di Kabupaten Garut sendiri 55% pemilihnya itu milenial dan Gen Z gitu Bu. Dimim dulu Teh. Milenial dan Gen Z gitu. Tapi kecenderungannya di media sosial khususnya gitu. Justru si milenial ini tuh malah apatis gitu terhadap politik gitu. Pandangan Teteh sendiri gitu. Kenapa sih milenial harus bergerak, milenial harus ikut serta dan jangan apatis gitu? Ya. Jadi kalau bicara tadi 2019 saya ulas lagi ya, tentang banyak sekali yang menyerang gitu ya. Tapi menurut saya tidak hanya yang menyerang, tapi juga yang pro cukup banyak. Makanya beliau menang, kan gitu ya. Bukti konkretnya kan itu. Nah, makanya beliau menang. Jadi kita bisa melihat itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Ada yang pro dan ada yang kontra. Rasulullah aja begitu. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi itu semua beliau hadapi dengan tenang, sehingga terlihat hasilnya bahwa yang pro lebih banyak, kan gitu ya. Jadi bahwa terlihat juga sekarang. Kenapa yang ditunggu itu bukan capres loh, tapi cawapres. Nah, kenapa? Melihat dari 2019 bahwa cawapresnya itulah yang menentukan kemenangan dari presiden. Seperti mystery box. Iya, yang ditunggu itu kan cawapres ya. Karena kualitas presiden kan mereka sudah melihat dan sudah tahu ya. Karena siapa sih yang bisa menguatkan calon presiden ini sehingga bisa memenangkan kontestasi politik ini, capres dan cawapres ini. Nah, terlihat di 2019
Pak Jokowi menurut yang pro ya, dan saya tentunya melibatkan Abah sebagai seorang politikus, sebagai seorang ulama ya, Kiai Haji itu maksudnya ulama ya, ulama. Beliau juga saat itu sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, itu posisi tertinggi secara struktur di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sebagai Rois Am juga itu struktur tertinggi di pengurus besar Nahdlatul Ulama ya se-Indonesia ya. Jadi seluruh pengurus besar NU pengurus NU se-Indonesia itu di bawah naungan pengurus besar NU dan Abah sebagai Rois Am. Jadi kalau Rois Am bilang A, insya Allah semuanya A. Karena itulah di 2019 solidnya warga NU memilih waktu itu capresnya Jokowi dan Ma'ruf Amin. Ya, tidak terpecah seperti 2014. Jadi satu solid semuanya, karena menurut beliau ini orang tua kita punya hajat, anaknya pun harus ikut repot kan gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu dimenangkan oleh beliau, berarti yang pro lebih banyak. Begitu juga sekarang. Kalau kita lihat di Garut ini 55% para milenial ya. Dan saya yakin mereka itu bukan apatis ya, karena mereka belum terjun langsung aja. Kalau terjun langsung pasti mengasyikan di politik itu. Ya. harus yang masih apatis harus melihat, harus mempelajari, tidak melihat satu sisi. Ya, karena di dunia politik itu banyak sekali yang menarik ya. Memang kalau kita lihat, ini begini, ini begini, stigmanya ya, arogan dan segala macam. Sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Tidak semua seperti itu. Karena arahnya balik lagi, mengabdi kepada bangsa dan negara, niatkan itu dan melihat pandangan atau sisi positifnya. Insya Allah banyak positifnya. Jangan kita lihat yang negatifnya, tapi yang positifnya, yang manfaatnya ya. Jadi jangan apatis dulu, tapi kita lihat dulu, kita pelajari dulu, kita ikuti sehingga kita tahu seperti apa sih dunia politik itu. Pasti kalian milenial akan menarik dan ingin tahu tentang dunia politik. Oke. Jadi karena Teteh. Yang penting satu lagi ya. Gimana Teh? Tidak arogan. Nah, oke. Jadi semuanya harus dipandang secara positif sehingga tidak bersikap arogan. Tetap membumi. Ya, tetap membumi. Jadi kalau misalnya mau ada kritik, milenial cakep sekali. Kalau bisa memberikan kritik, masukan, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang beretika. Ya, jadi itu yang harus. Saya yakin milenial Garut ini semuanya punya etika, semuanya santun. Saya yakin itu, dan bisa memberikan aspirasi, bisa memberikan masukan, kritikan yang sangat baik dan tepat dan benar, ya, dengan cara yang benar, yang beretika. Oke. Tadi satu yang lupa saya tanya Teh, karena Teteh mencalonkan diri di Garut. Dari Dapil Garut maksudnya gitu. Dapil 11 Jabar 11 ini, satu kata tentang Garut apa sih Teh? Garut itu indah. Indah, sejuk, nyaman, dan insya Allah masyarakatnya pun ramah. Insya Allah, betul. Seindah orang-orangnya. Teh, sebutin satu alasan kenapa warga Garut harus memilih Teteh. Warga Garut sebenarnya satu, khususnya yang perempuan. Ya, di Dapil 11 ini belum ada calon legislatif dari gender. Ya, jadi pilihlah saya. Nggak boleh ditolak gitu ya. Jadi kenapa? Karena gender atau perempuan nanti bisa mewakili perempuan yang jumlahnya cukup banyak, ya, jumlah cukup banyak di Indonesia, dan juga diberikan persentase yang cukup besar di parlemen, ya, sekitar 30%. Dan saya mudah-mudahan bisa mewakili 30% itu supaya terwakili dari masyarakat atau Dapil 11 ini Garut, Tasik. Ya. Jadi di parlemen yang sekarang ini belum ada keterwakilan perempuannya di untuk Dapil 11. Di Jabar 11 itu. Jabar 11 ini dari partai kami ya. Siap. Dari partai kami. Jadi untuk partai kami ya, semoga saya yang pertama mewakili perempuan di Dapil 11 ini. Teteh ini berarti dari Partai Amanat Nasional. Ya, Partai Amanat Nasional, PAN. PAN Jabar 11 nomor berapa Teh? Nomor 2 ya. Jadi PAN tetap terdepan. Jargonnya seperti itu. Iya, saya banget lagunya. Iya, kan lagunya sudah viral ya. Jadi terdepan perempuan atau puan harus ada di depan. Ya, di dalam parlemen. Ini kenapa saya nomor 2? Sebelah saya bersyukur. Jadi nomor 1 nih udah, saya dapat nomor 2. Sebelah ada yang bisa saya sampaikan. Saya nomor urut 2 dari PAN 12. Saya juga putri kedua dari RI 2. Dan saya lahir di tanggal 22. Jadi sama-sama. Saya nomor urut 2 dari Partai Amanat Nasional, saya putri kedua dari RI 2, dan saya lahir di tanggal 22. Jadi ingat, nomor 2 dari Partai Amanat Nasional,
di dapil 11 gini juga ya. Identik banget dengan nomor 2 itu. Dan partainya juga nomor urut 12. Ada angka 2, ada angka 12 juga. Jadi nomor 2 tetap terdepan. Teh, sebelum kita akhiri nih. Siap. Kita udah sebelum Teteh. Oh iya. Okay. Capres cawapres kita pun nomor 2. Sepaket itu. Sepaket di nomor 2. Sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, sebelum Teteh datang tadi kita udah nanya ke sobat GU semua, siapa aja yang mau nanya, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Teteh. Yang pertama, pentingnya perempuan jadi anggota dewan itu apa sih, Teh? Ya, satu, untuk mewakili perempuan, bahwa perempuan pun bisa berbuat ya untuk bangsa, untuk negara, karena potensi perempuan tidak kalah dengan laki-laki ya. Baik dunia di pendidikan, baik itu di skill manapun. Sekarang sudah banyak pilot perempuan, dimanapun banyak perempuan, apalagi di parlemen keterwakilan perempuan, sehingga bisa lebih memprioritaskan untuk perempuan-perempuan di kepentingan perempuan, keterwakilannya. Yang kedua, Teh, tips menjadi anak muda ala Teh Mamam seperti apa, Teh? Tipsnya enjoy, tetap belajar tapi enjoy ya. Jangan hal-hal yang tidak prinsip menjadi sesuatu yang memberatkan ya. Itu semua bisa diselesaikan dengan baik. Jangan yang sulit menjadi sulit, apalagi yang sulit menjadi mudah. Yang mudah ya pastinya lebih mudah. Jangan yang mudah dibikin sulit, yang sulit ditambah sulit ya. Jangan semuanya dibuat mudah. Bukan berarti tidak difikirkan ya. Tetap difikirkan, tetapi jangan sampai merusak pikiran kita. Semuanya, sesuatu apapun masalah bisa semuanya diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, sehingga motivasi diri kita tetap kuat, tetap terjaga, sehingga tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Dan yang paling penting, anak muda itu harus beretika itu. Oh, itu pasti. Tadi saya bilang kan, menyampaikan sesuatu pun harus beretika dengan siapapun ya, baik itu dengan orang tua, dengan saudara, dengan masyarakat, dengan pimpinan ya, baik di kantor, baik di pemerintahan, dengan siapapun. Etika kita harus dijaga, itu yang paling utama, akhlakul karimah. Luar biasa, Pan. Kim cukup puas? Puas banget. Terakhir, Teh, untuk mengakhiri ini, silahkan sebutkan nama Teteh siapa, dari partai mana, dapil mana, nomor berapa, dan terakhirnya karena kami ini berbasis follower, diakhiri dengan kata-kata silahkan di komen. Mangga, Teh. Baik, siap. Baik, sepertinya apa ini Garut Pemilih, dan saya memanggil followersnya. Sapanya sobat GU. Oh, sobat GU di mana saja berada saat ini. Salam kenal, saya dan mungkin sudah ada yang kenal ya. Siti Mamduhah Ma'ruf Amin ya, nama lengkapnya kalau di dapil ya, Haja Siti Mamduhah Ma'ruf Amin SE/MSI ya. Saya putri kedua dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan alhamdulillah saya sekarang sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional di Dapil 11 Jabar ya, Kabupaten Garut, Kota Tasik, dan Kabupaten Tasik ya. Kemudian persilakan kepada sobat GU semua untuk komen. Saya tunggu komennya yang positif semuanya, dan semoga bisa membuat segalanya lebih baik untuk kita semua. Luar biasa. Itu dia tadi sobat GU semua, obrolan kita dengan nomor urut 2. Oh iya. Nomor urut 2. Jadi Partai Amanat Nasional nomor urut 2 Haja Siti Mamduhah Ma'ruf Amin SE/MSI. Jangan lupa tanggal 14 Februari. Luar biasa. Sobat GU, itu dia tadi perbincangan kita dengan Ibu Hajah Siti Mamduhah Ma'ruf Amin atau Teh Mamam ya. Beliau ini adalah anak dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita tentunya akan kembali dengan beragam tokoh lain yang inspiratif yang akan melenggang menjadi anggota parlemen di pemilu 2024 ini. Saya Hakim Gani dan Elvan pamit undur diri, dan terima kasih. See you.